Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang logika matematika, khususnya pada penarikan kesimpulan. Materi logika matematika ini ada pada kelas 11. Yuk langsung saja kita simak materinya. Penarikan kesimpulan. Suatu hal yang penting dalam mempelajari logika matematika adalah untuk memperoleh pengetahuan guna menguji argumentasi atau penarikan kesimpulan. Berikut ini akan kita pelajari cara penarikan kesimpulan. Yang pertama yaitu modus ponens, yang kedua adalah modus tollens, dan yang ketiga adalah silogisme. Langsung saja kita akan bahas yang pertama, yaitu modus ponens. Modus ponens secara umum dituliskan dengan premis 1, P maka H bernilai benar, premis 2, P bernilai benar, sehingga konklusinya yaitu H bernilai benar. Argumentasi ini dapat dinyatakan dalam bentuk implikasi P maka H dan P maka H. Kita next. Untuk menguji keabsahan argumentasi tersebut dapat dilakukan dengan membuat tabel nilai kebenaran dari P maka H dan P maka H yang merupakan suatu tautologi. Berikut adalah tabelnya. Bisa dilihat bahwa hasil dari P maka H dan P maka H, nilai H bernilai benar. Nah, langsung saja kita ke modus tollens. Modus tollens secara umum dituliskan dengan premis 1, P maka H bernilai benar, premis 2, negasi H benar, sehingga konklusinya yaitu negasi P bernilai benar. Untuk menguji keabsahan argumentasi di atas dapat dilakukan dengan membuat tabel nilai kebenaran dari P maka H dan negasi H maka negasi P yang merupakan suatu tautologi. Berikut adalah tabel nilai kebenaran dari modus tollens. Bisa dilihat tabelnya bahwa nilai P maka H dan negasi H maka negasi P bernilai benar. Nah, sekarang kita ke silogisme. Silogisme merupakan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada premis-premis berbentuk P maka H dan H maka R yang menghasilkan konklusi P maka R. Nah, sekarang kita untuk menguji keabsahan argumentasi tersebut dapat dilakukan dengan membuat tabel nilai kebenaran. P maka H dan H maka R maka P maka R. Nah, nilai P maka R ini bernilai benar, maka keabsahan argumentasi tersebut sudah terbukti. Baiklah, untuk tes kemampuan maka kita ke contoh soal. Yang pertama, contoh tentang modus ponens. Premis 1. Jika siswa rajin belajar, maka ia akan naik kelas. Premis 2. Dilan seorang siswa yang rajin. Kita ingat kembali bahwa modus ponens secara umum dituliskan dengan premis 1, P maka H, dan premis 2, P. Pada soal ini, jika siswa rajin belajar, maka ia akan naik kelas. Jika siswa rajin belajar ini adalah P, maka ia akan naik kelas. Ini adalah H. Maka premis 1 sudah benar, yaitu P maka H. Premis 2, Dilan seorang siswa yang rajin. Nah, Dilan seorang siswa yang rajin ini adalah P. Maka konklusi dari modus ponens adalah H, yaitu Dilan akan naik kelas. Nah, mudah bukan? Modus ponens ini cukup mudah untuk dipahami. Baiklah, sekarang kita ke contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal modus tollens. Premis 1. Jika seorang jujur, maka hidupnya bahagia. Premis 2. Milea hidupnya tidak bahagia. Kita ingat lagi bahwa modus tollens premis 1 yaitu P maka H. Premis 2 yaitu negasi H. Pada soal ini, premis 1, jika seorang jujur, maka hidupnya bahagia. Ini merupakan P maka H. Selanjutnya kita ke premis yang kedua. Milea hidupnya tidak bahagia. Nah, pada soal ini, premis 2 ada kata tidak, maka kata tidak ini adalah negasi. Negasi apa?
Nah, premis 2 ini adalah negasi he. Milea hidupnya tidak bahagia. Maka, konklusi dari modus tollens adalah Milea bukan orang yang jujur, atau ini adalah negasi P. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Contoh silogisme. Premis 1. Jika Andi sakit, maka ia pergi ke dokter. Premis 2. Jika ia pergi ke dokter, maka ia mendapatkan obat. Kita ingat kembali silogisme. Silogisme yaitu premis 1, P maka hi. Pada soal ini, jika Andi sakit, maka ia pergi ke dokter. Ini adalah P maka hi. Premis 2, jika ia pergi ke dokter, maka ia mendapatkan obat. Nah, ini adalah hi maka R. Maka, kita ingat lagi bahwa contoh silogisme ini memiliki konklusi P maka R. Maka, konklusinya adalah jika Andi sakit, maka ia mendapatkan obat. Nah, cukup mudah bukan mengenai modus tollens, modus ponens, dan silogisme. Jangan lupa belajar ya. Tetap semangat anak-anak. Terima kasih.